Ada nggak kata teknologi dalam Alkitab? Tidak ada. Kenapa? Karena kata teknologi baru lahir lama setelah Alkitab ada, gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa teknologi tidak ada dalam Alkitab. Tapi apakah tidak ada? Apakah Alkitab tidak menyebutkan hasil teknologi? Ada enggak hasil teknologi yang disebutkan dalam Alkitab? Contohnya? Pedang, tombak, itu teknologi perang ya. Ada lagi? Bahtera Nuh, itu ya. Nuh belajar dari siapa? Sekolah? Ada teknologi perkapalan waktu itu? Tuh, Nuh bisa membuat kapal yang tidak tenggelam dari mana? Belajar dari siapa? Dari Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh Nuh untuk membuat kapal. Saat itu tidak ada sekolah kapal, bahkan hujan deras pun belum pernah turun. Orang belum pernah memikirkan tentang adanya kapal. Tuhan yang membantu Nuh untuk, bahkan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal dan membantu Nuh untuk membuatnya. Tuhan yang menentukan ukurnya, panjangnya, lebarnya, tingginya, ada berapa tingkat dan ada berapa ya. Saudara, Tuhan tidak pernah anti teknologi, itu yang ingin saya tegaskan ya. Alkitab menunjukkan banyak sekali hasil teknologi yang bahkan Tuhan sendiri ikut ambil bagian di dalamnya. Seperti bait Allah. Siapa yang menyuruh membuat bait Allah? Tuhan. Siapa yang menentukan ukuran lebarnya, panjangnya, berapa ruang dan segala macam? Tuhan yang menentukan. Jadi Tuhan yang menemukan atau memberikan teknologi arsitektur pada saat itu untuk membangun bait Allah dan banyak lagi ya. Karena itu saudara, Alkitab sebenarnya tidak pernah bertentangan dengan dengan teknologi, karena banyak sekali campur tangan Tuhan di dalam manusia membuat karya-karyanya. Saya akan memberikan suatu ayat yang sangat penting di dalam Kolose 1 ayat 16 ya. Teknologi adalah dari Tuhan. Ini ayat ini memberikan bukti bahwa teknologi adalah dari Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Dialah, Dia itu Kristus, telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya apa? Ya, semuanya yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang ada di surga kita nggak tahu ya, karena kita belum pernah ke surga. Tapi yang ada di bumi kita tahu. Apa aja yang ada di bumi? Segala sesuatu. Apakah hanya tumbuhan, Pak? Apakah hanya binatang? Segala sesuatu. Kenapa dikatakan segala sesuatu? Bahkan itu diulang. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Saudara kita, Bu, tapi kan rumah itu yang menciptakan manusia, mobil itu yang menciptakan manusia, kursi ini yang menciptakan manusia. Tapi dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan akal budi, dengan kepandaian. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menolong manusia untuk bisa berkreasi dan membuat karya yang luar biasa. Karena itu, kalau Tuhan bukan Tuhan yang memberikan kepandaian, manusia nggak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa. Karena itu, karena Kristus memberikan kepandaian pada manusia, maka manusia bisa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dikatakan di sini bukan hanya diciptakan oleh Dia, tetapi juga untuk Dia. Jadi kalau manusia menciptakan kursi, harusnya kursi dipakai untuk apa? Untuk Tuhan. Kalau saudara diberikan berkat HP, gadget harusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sudah nggak gadget saudara dipakai untuk memuliakan Tuhan? Nah, ini ayat ya, menolong kita untuk tahu segala sesuatu yang Tuhan berikan, berkat apapun yang Tuhan berikan pada kita, bukan hanya kita akui itu dari Tuhan, tetapi juga harus dipakai untuk Tuhan. Karena itu saudara ya, Sambaka Sabda memiliki moto ya, AI for God, AI untuk Tuhan. Karena kami percaya bahwa teknologi adalah dari Tuhan dan harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan.
Tuhanlah yang berhak memakai segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Ya. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan layak menerima yang terbaik daripada manusia. Banyak orang berkata musik yang terbaik harus untuk Tuhan. Arsitek atau bangunan yang terbaik diberikan pada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tapi seringkali lupa, teknologi yang terbaik harusnya juga untuk Tuhan. Tuhan layak memakai teknologi terbaik untuk melakukan pekerjaannya. Seringkali manusia milih-milih ya, apalagi ada beberapa pendeta yang berkata bahwa teknologi seperti AI, seperti laptop, dulu komputer dibilang itu antikris. Ingat nggak? Saya nggak tahu mereka yang sudah seusia saya, ingat ya, bahkan TV itu antikris. Dulu kita semua nggak boleh nonton TV orang Kristen. Karena itu bahkan nonton film juga tidak boleh, ya. Saudara, Tuhan layak menerima yang terbaik. Kalau saat ini teknologi yang terbaik adalah AI, AI itu juga harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan layak menerima semuanya. Bahkan Tuhan yang paling berhak memakai teknologi yang terbaik untuk dia. Saat ini saudara, uang di dunia tuh paling banyak diinvestasikan untuk AI. Luar biasa, ya. Besar sekali uang yang dipakai untuk mengembangkan teknologi AI. Karena saat ini seluruh dunia mengakui bahwa AI adalah teknologi yang tercanggih dan paling baik, yang paling modern. Tetapi heran, dunia lebih banyak memakai daripada Tuhan. Karena orang Kristennya nggak ada yang mau pakai. Orang Kristen pakai teknologi yang jelek-jelek untuk Tuhan. Padahal ada begitu banyak teknologi yang terbaik, kenapa tidak dipakai untuk Tuhan? Karena itu mari kita berjuang Bapak Ibu. Kalau teknologi tidak dipakai untuk Tuhan, siapa yang akan pakai? Teknologi yang dipakai untuk apa? Saudara, di dunia ini cuma ada dua kekuatan loh. Kekuatan Tuhan dan iblis. Ada yang di tengah-tengah enggak? Ada yang netral enggak? Tidak ada. Kalau bukan untuk Tuhan, pasti untuk iblis. Jadi saudara, kalau teknologi itu saudara biarkan dipakai oleh iblis. Kalau saya sih nggak rela. Saya ingin semua teknologi yang terbaik harus dipakai untuk Tuhan. Karena dia yang memberikan kita kepandaian. Maka dia yang paling berhak menerima kemuliaan. Supaya teknologi yang kita pakai itu dipakai untuk pelebaran kerajaannya. Untuk memenangkan orang yang belum percaya. Juga untuk memenangkan setiap orang. Untuk mereka bisa memberikan hidupnya bagi Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Saya akan memberikan 6 prinsip yang paling penting di dalam Alkitab tentang teknologi, walaupun ada banyak ya, tapi saya meringkaskan menjadi 6. Pertama, teknologi adalah dari Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, teknologi itu hanya alat. Hanya alat Bapak Ibu, tidak boleh disembah. Tidak boleh mengungguli Tuhan. Tidak boleh menyaingi Tuhan. Orang Kristen boleh memakai teknologi, tapi harus ditempatkan di bawah manusia. Kita harus melihat ordo ya Bapak Ibu. Tuhan menciptakan manusia, manusia menciptakan teknologi. Jadi teknologi di mana? Di bawah manusia. Kalau saudara menempatkan teknologi di atas manusia, saudara akan celaka. Karena yang akan menguasai saudara adalah teknologi. Tidak, teknologi harus dipakai, dikuasai oleh manusia untuk tunduk kepada keinginan manusia. Kalau manusia Kristen yang memakai, harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan, karena kita tunduk pada Tuhan. Jadi ingat ya Bapak Ibu, AI sebagus secanggih apapun, tidak boleh menggantikan Tuhan. Harus dipakai sebagai alat saja dan tidak boleh disembah. Ketiga, dipakai untuk apa? Selain untuk memuliakan Tuhan, jelas untuk menolong orang lain. Ya, Tuhan memberikan banyak kemudahan dengan teknologi supaya manusia hidup lebih baik. Dan saudara, manusia hidup lebih manusiawi. Tidak boleh teknologi dipakai untuk merendahkan manusia atau untuk menista atau mencelakakan hidup manusia. Harus dipakai untuk menolong manusia. Nah, tetapi teknologi itu tidak netral, Bapak Ibu. Kenapa? Karena teknologi itu diciptakan oleh manusia.
dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang menciptakan teknologi itu bukan manusia yang netral, dia itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kita tahu semua yang diciptakan manusia yang berdosa pasti punya unsur dosa. Ya, tidak mungkin tidak. Karena itu semua teknologi selalu ada kelemahannya dan semua teknologi tidak netral. Karena selalu punya kecenderungan negatif. Pasti teknologi apapun dan bisa dipakai untuk mencelakakan manusia atau dipakai untuk kejahatan. Karena itu Bapak Ibu, teknologi atau semua ciptaan manusia harus ditebus. Seperti hidup kita yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tebus supaya kita bisa dipakai untuk kemuliaan Dia. Sama, semua ciptaan manusia harus ditebus. Artinya apa? Dengan sengaja didedikasikan untuk Tuhan. Gedung ini harus ditebus untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesenangan diri sendiri, ya. Nah, karena itu Saudara, teknologi itu tidak netral, harus ditebus supaya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini 6 prinsip yang Saudara harus ingat, termasuk AI. AI tidak netral. Banyak orang pendeta berkata, oh AI itu netral. Oh tidak, AI itu punya kecenderungan dosa. Selalu ada kelemahan di dalam teknologi. Tapi kita bisa tebus, artinya kita rebut itu untuk tidak dipakai bagi kejahatan, tapi dipersembahkan bagi Tuhan, ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. AI for God, AI adalah untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, teknologi adalah dari Tuhan, karena itu teknologi harus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, ya. Saudara, Tuhan yang paling berhak memakai teknologi yang terbaik untuk menyebarkan firman Tuhan. Termasuk juga untuk kita umatnya untuk belajar firman Tuhan. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Dan dengan menggunakan teknologi yang terbaik. Tuhan memberikan teknologi terutama supaya manusia dekat dengan Tuhan. Bagaimana manusia bisa dekat dengan Tuhan? Terutama teknologi harus dipakai untuk Tuhan. Saudara, Yayasan Lembaga Sabda lahir 32 tahun yang lalu. Dan yayasan ini lahir dengan satu moto. Semua teknologi harus dipakai untuk Tuhan, terutama untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan. Terutama untuk belajar firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan, orang akan dekat dengan firman-Nya dan orang akan berjalan menjalankan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Waktu ada komputer, Yayasan Lembaga Sabda membuat software Alkitab. Waktu itu belum ada internet, belum ada HP jelas, belum ada laptop juga belum ada, hanya komputer. Kami menciptakan software Alkitab untuk belajar firman Tuhan. Terus ketika internet masuk, langsung situs pertama yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda adalah situs Alkitab, supaya orang bisa belajar Alkitab dengan baik. Ketika HP mulai ditemukan dan dipakai orang-orang, Yayasan Lembaga Sabda membuat aplikasi supaya di dalam HP ada aplikasi dan bisa dipakai untuk belajar firman Tuhan. Dan sekarang ada AI. Dan AI pertama yang dibuat oleh Sabda adalah Alkitab. Namanya Alkitab GPT. Nah, nanti kita akan lihat ya. Sabda menciptakan AI Alkitab GPT untuk orang belajar firman Tuhan, ya. Itu yang menjadi moto Sabda, AI for God atau IT for God. Semua teknologi yang terbaik selalu dikejar oleh Sabda. Pertama adalah untuk belajar firman Tuhan. Juga saat ini, gitu ya, Bapak Ibu, kita akan masuk untuk belajar firman Tuhan. Walaupun secara singkat kali ini tidak ada praktek ya Bapak Ibu, karena waktunya sangat sempit sekali. Jadi saya akan tapi saya berharap saudara memperhatikan baik-baik sehingga nanti file ini, bahan-bahan ini akan kami bagikan pada saudara. Nanti dicoba di rumah ya, dengan PPT yang ada sehingga Bapak Ibu bisa belajar sendiri atau belajar dalam kelompok. Oke.